Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini, Jumat malam tanggal 28 Juli 2023. Diberkatilah orang datang kepada Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak berjanjian Tuhan Yesus. Kita mau selalu hubungan akrab dengan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Tuhan pelihara kita dari hari demi hari sampai dari Jumat ini adalah Jumat yang terakhir bulan Juli, karena Jumat depan sudah di bulan Agustus. Kita bergembira sekali, bersukacita sekali, karena kita senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ini jelas janji Tuhan, suatu hari kelak kita berada di dalam keselamatan kerajaan surga kekal selama-lamanya. Saya sangat yakin sekali. Bertriliun-triliun persen saya yakin. Ya, saya pribadi dan bersama keluarga termasuk Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ada kepastian tempat kita di surga. Jelas itu di dalam Alkitab. Ada suatu kepastian di dalam Dia. Benar sungguh saudara. Ini terbukti nyata. Saya dipelihara sama Tuhan, Bapak Ibu senantiasa di dalam keadaan sehat. Ini bukti nyata campur tangan Tuhan membuktikan Yesus itu hidup. Dia selalu mendengar doa kita. Saya Pastor Yakob Ramakan menyanyikan sebuah pujian. Yesus, Yesus dengar doa kita. Karena tema firman Tuhan, puji Tuhan, kita baca saat ini malam ini Yeremia pasal 37 ayat 1 sampai 21 dengan tema berdoalah untuk kami pada Tuhan Allah kita. Amin. Doa seperti nafas. Tanpa doa sama juga tanpa nafas. Oleh itu mari kita mencintai Yesus. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang mengasihi, haleluya. Selamatkan daku, amin, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman. Aku milik-Mu, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah dosaku, amin, haleluya. Ku berharap hanya kepada-Mu Yesus, beri anugerah-Mu, amin, haleluya. Ku teduhkan genap jiwa aku, sucikan daku, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikan hidupku, amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya.
Berdoaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah semua dosaku Bapa, haleluya. Tuhan pun kesukaan kesenanganku, amin, haleluya. Daripada harta dunia, sebab Engkau adalah Raja Juru Selamatku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, oh Bapakku Yesus, Engkau selalu mendengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, Engkau Juru Selamatku, amin, haleluya. Oh Yesus. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, Yesus, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Oh Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku Bapa, untuk sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepadamu Yesus, rindu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salah dan kilafku Bapa, haleluya. Engkau lah Tuhan Juru Selamatku, Engkau Bapakku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Bapa, aku siap untuk terima firman-Mu Bapa. Firman-Mu menguduskan supaya kami dibentuk Bapa untuk jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Akulah milik-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya pada Jumat malam ini tanggal 28 Juli 2023. Bersyukur kepada Tuhan karena tiap hari, setiap saat kita senantiasa disertai Tuhan, senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Ini bukti nyata, Yesus Bapa kita sangat baik. Apapun kegiatan kita selalu disertai Tuhan. Apalagi semua kegiatan kita mengarah kepada Kristus, God's oriented, Jesus oriented. Apa semua orientasinya?
tertuju kepada Tuhan Yesus. Supaya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Rohani sehat, jasmani sehat, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Tema firman Tuhan, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Belajar kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Mari kita puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan malam ini. Kita sekarang baca kitab Yeremia pasalnya 37 ya. Biar terus sampai pasal 52 berakhir ya. Kita lakukan dengan setia. Amin. Saya mau baca ayat yang pertama. Sedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konia bin Yoyakim. Nebukadnezar raja Babil telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman Tuhan disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh Yokal bin Selemia dan Imam Sefanya bin Masyah kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Amin. Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Fir'aun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang memampung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Fir'aun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya ke Mesir. Tapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan orang-orang Kasdim telah pergi untuk selama-lamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang luka parah, masing-masing kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota dengan api. Saudara, kita lihat firman Tuhan ya. Pada malam ini semua persoalan bisa terjadi. Ya, sampai detik ini masalah-masalah tidak pernah kita terhindar dari masalah. Peperangan terjadi, bencana, kemarahan-kemarahan daripada Tuhan itu bisa terjadi kepada bangsa atau orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Maka di sini kuncinya, harus kita punya sifat ketaatan kepada Tuhan. Kedua, harus kita membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Harus menjaga hubungan erat dengan Tuhan Yesus. Seperti tema firman Tuhan pada malam ini. Berdoa, doa, diberkati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipersatukan oleh Allah. Mari kita bersatu hati. Berdoa, berseru kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan Yeremia 33 tadi. Berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Sebab Bapa kita, Bapa yang baik yang tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu sesuai dengan tema firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Kita mau semakin jaga hubungan akrab dengan Tuhan. Sebabnya kalau kita berdoa sungguh sama Tuhan, saya yakin seyakinnya, bukti nyata, kita dipelihara sama Tuhan. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terus saya mau baca ayat ke-11. Ketika tentara orang Kasdim itu telah diangkat kaki di Yerusalem, oleh karena takut kepada tentara Fir'aun, maka keluar Yeremia dari Yerusalem itu pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya, yang menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim? Dan sekalipun Yeremia menjawab, itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Tapi Yeremia tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkan ke dalam rumah tahanan untuk rumah Panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikian halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Ini bukti nyata, Nabi Yeremia, hamba-hamba Tuhan semua tidak pernah terlepas dari pergumulan hidup. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, termasuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Selama kita hidup, tidak bisa terhindar dari pergumulan masalah. Di sini Tuhan izinkan setiap masalah yang terjadi dalam rangka supaya kita tahu kualitas hidup kita seperti apa. Apakah kita berubah jauh dari Tuhan? Seperti Yeremia ditangkap. Berapa kali dia bisa ditangkap, ditahan, saudara. Karena apa? Karena Nabi Yeremia menghadapi tantangan. Tuhan dah uji kesetiaannya.
Izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam rangka supaya kita betul-betul kualitas kita jaga. Hubungan kita harus sehat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita tidak sehat, pasti kita ngomel seperti bangsa Israel, bersungut-sungut. Manusia kan bisanya bersungut-sungut, bisanya komplain melulu, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tapi mari melalui firman Tuhan, belajar kita mengucapkan syukur, belajar kita menangis, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada masalah, ada pergumulan, apapun juga, lebih bagus kita rendah hati datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan berikan petunjuk supaya setiap langkah hidupku tidak melangkah sesuai kedagingan kita, tapi melangkah di dalam rencana Tuhan. Berikutnya saya mau baca ayat yang ke-17. Pada suatu kali Raja sedia menyuruh orang mengambil dia, lalu dengan diam-diam bertanya raja di istana kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Sedekia, apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kau memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan yang nabimu yang telah berbuat kepadamu, bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai Tuanku Raja, bila permohonanku sampai di depanmu, janganlah kembalikan aku ke dalam panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Ayat 21 yang terakhir. Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikian Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Lihat ini, Yeremia secara manusia senantiasa menghadapi cobaan pergumulan hidup, tapi Yeremia tetap pandang kepada Tuhan Yesus. Sama juga dengan kita, mari kita memandang kepada Yesus. Kita serahkan semua pergumulan, semua persoalan yang menyerang kita. Mari kita mau tutup dalam kitab Yakobus. Tuhan izinkan setiap masalah pergumulan dalam rangka supaya kita betul kita lolos ujian. Tuhan izinkan setiap masalah itu kita mau diuji sama Tuhan, ya. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan ujian ini, ya, pencobaan itu masalah, tapi justru di situ Tuhan mau lihat ujian kita ini lulus atau tidak. Kita tahan, sabar, bersungut-sungut, ya, ngomel-ngomel, atau bersyukur dan berharap nangis kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi konteksnya orang mencintai Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah punya masalah, tetap dia lari kepada Tuhan, tetap dia fokus kepada Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan lari ke dukun, jangan keluar lari ke paranormal, orang pintar. Jangan hancur kita, makin jauh dari Tuhan, hancur kita. Tapi kalau semakin kita berserah kepada Tuhan, dikatakan sini, yang tahan uji, Tuhan berikan mahkota kehidupan. Seperti Yeremia, kerap kali menghadapi masalah, resiko karena dia sebagai nabi yang dipakai Tuhan. Tapi Yeremia apapun keadaan, dia tetap berharap. Dan kenyataannya kalau kita lihat baca berikutnya, tetap Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Sebab Nabi Yeremia adalah nabi yang cinta Tuhan. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kualitas kekristenan kita, kualitas iman kita, kualitas cinta kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Jangan pernah luntur. Tapi justru kita mau tahan uji, menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan apa. Karena di sebalik semuanya, Tuhan berikan mahkota buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kita punya masalah, semakin kita kencang dengan doa kepada Yesus, di situ saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Coba lihat ini, saya mau kasih lagi firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10. Segala macam itu pencobaan-pencobaan yang biasa, tapi justru Tuhan izinkan terjadi. Di situ nanti Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya mau baca 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ada bersama Yesus, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
kepada orang mencintai Tuhan. Mari kita makin hari kita mencintai Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus setia, selalu menjaga, melindungi, memberkati kita. Amin. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah dosa-dosaku Bapa, amin. Oh Yesus, oh Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Makin dekat dengan Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Terpujilah nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Amin.